Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana atas berkat beliaulah kita masih berkumpul meskipun tidak bertatap muka, ya kan? Dikarenakan ya kondisi saat ini, ya saat pandemi, semoga kita dijaga kesehatannya dan semoga sehat selalu. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita semua dapat terangkis dari alam kejahiliaan menuju alam yang terang benderang, yakni dengan adanya agama Islam. Baik, karena ini merupakan pertemuan pertama kita, meskipun tidak bertatap muka, ya kan, meskipun belajar daring. Bapak di sini adalah guru praktek, ya, guru praktek dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Madura. Saya di sini bertugas untuk memberikan materi pembelajaran kepada anak-anak sekalian, yang mana saya di sini sebagai pengganti dari guru Ibu Quratullah Yunia. Semoga saja sikap kalian itu kepada saya juga sama seperti sikap kalian kepada ibu, ya. Baik, karena di sini sudah masuk semester 2, ya kan, sudah masuk semester 2 dan juga sudah pertemuan kelima, ya kalau tidak salah. Saya di sini sedikit akan menjelaskan tentang materi menghayati ajaran berbuat baik. Karena saya juga tahu kondisi anak-anak di sini kan sudah selesai ulangan tengah semester kan, pasti pikirannya juga sudah kemana-kemana kan. Saya juga sharing santai saja. Baik, karena Bapak di sini juga pertama kali, ya kan, ngajar kalian di SMA Muhammadiyah 1 di sini. Alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri, ya, kepada kalian agar kalian tidak canggung-canggung, ya, sama saya. Perkenalkan, nama Bapak adalah Ahmad Mas Odi. Kalau di dalam kelas manggil Bapak Odi, ya. Kalau kita ketemu di luar panggil kakak juga nggak apa-apa, ya. Saya sedang belajar di Institut Agama Islam Negeri IAIN Madura, jurusan Pendidikan Agama Islam. Alamat Bapak di Bakiong, Gulu-Gulu, Sumeneb. Jauh, ya, dari sini. Saya itu perbatasan antara Sumeneb sama Pamekasan. Jadi kalau mau ke sini kan jauh, Bapak. Jadi Bapak juga bersyukur bisa kuliah daring seperti ini. Jadi Bapak nggak perlu bolak-balik ke Sumeneb kota, ya kan. Baik, kita mulai saja, ya, pertemuan pertama kali ini. Sebenarnya bukan pertemuan pertama, ini kan sudah pertemuan kelima kalian kan belajar al-Islam ini, ya. Baik, kita mulai. Kita akan belajar tentang menghayati ajaran perbuatan baik, ya. Dalam menghayati ajaran perbuatan baik di sini ada dua sub pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pengertian akhlak, dan yang kedua yaitu akhlakul karimah, ya. Ada dua pembahasan yang akan kita bahas pada pagi kali ini. Jadi kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian akhlak. Apa itu akhlak? Dalam arti akhlak di sini kita bisa mengartikan dalam dua kategori. Yang pertama pengertian akhlak secara bahasa, dan yang kedua yaitu pengertian akhlak secara istilah, ya. Kita masuk yang pertama, pengertian akhlak secara bahasa. Apa itu pengertian akhlak secara bahasa? Jadi kita bisa diartikan pengertian akhlak secara bahasa di sini bisa diartikan sebagai budi pekerti, bisa diartikan sifat, bisa diartikan tabiat. Jadi suatu sikap, suatu tabiat, suatu perbuatan itu bisa kita namakan sebagai akhlak, ya. Yang kedua, pengertian akhlak secara istilah. Apa pengertian akhlak secara istilah? Ya, di sini Bapak bisa mengartikan akhlak secara istilah di sini adalah suatu sifat
ya, suatu sikap yang tertanam dalam jiwa diri seseorang, yang mana dari sikap tersebut muncul suatu tindakan atau suatu perbuatan, yang mana suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan mudah, ya. Maksud dari mudah di sini adalah tanpa memerlukan pemikiran, tanpa memerlukan penelitian terlebih dahulu. Jadi perbuatan tersebut langsung dilakukan oleh seseorang. Nah, itu bisa dinamakan akhlak secara istilah. Nah, jadi perbuatan-perbuatan tersebut itu ada dua macam, ya. Yang mana perbuatan tersebut adalah yang pertama yaitu perbuatan baik, yang mana dalam syariat Islam itu bisa dinamakan sebagai akhlakul karimah, ya, perbuatan yang baik. Nah, perbuatan yang kedua yaitu adalah perbuatan yang buruk atau perbuatan yang tercela. Bapak kasih contoh ya. Seumpamanya ada seorang berjalan di jalan raya, lah orang tersebut lalu melihat orang lain terjatuh, lah dan orang tersebut menolongnya, ya, menolong. Maka itu masuk perbuatan apa? Apa akhlak yang baik atau akhlak yang buruk? Tentunya di sini masuk kepada perbuatan yang baik atau akhlak yang baik. Itu bisa dinamakan sebagai akhlakul karimah, yaitu sikap tolong menolong antara sesama orang. Yang mana sikap yang baik di sini sudah tertera di dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Baik, kita masuk, mungkin sudah cukup jelas kan ya pengertian akhlak baik dari segi istilah maupun dari segi bahasa. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang akhlakul karimah, yaitu akhlak-akhlak yang baik. Yang seperti sudah Bapak sampaikan tadi, bahwasanya akhlak di sini terbagi menjadi dua, ya kan? Perbuatan di sini terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang baik, yang mana dalam syariat Islam itu biasa dinamakan sebagai akhlakul karimah, dan yang kedua yaitu akhlak tercela. Ya, pada pembahasan yang kedua di sini kita akan membahas apa saja akhlak-akhlak terpuji, ya. Yang pertama di sini akhlak yang baik di sini yang pertama yaitu adalah taubat, ya. Apa itu taubat? Ya. Jadi simpelnya di sini taubat di sini adalah kembali, ya. Maksudnya di sini kembali adalah kembali kepada jalan yang benar. Jadi yang dulunya di sini buruk, perbuatan kembalinya di sini ya kembali kepada jalan yang benar itu dinamakan taubat, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang buruk tersebut. Itu dinamakan taubat, ya. Hukum taubat di sini adalah wajib, ya. Yang mana telah disebutkan dalam firman Allah di sini Quran surah An-Nur ayat 31. Dan syarat-syarat dari taubat itu sendiri yang pertama di sini dibagi menjadi dua, ya. Syarat-syarat taubatnya, yang pertama ketika kita ingin bertaubat kesalahan kita kepada Allah, dan yang kedua kesalahan apabila kita mempunyai salah kepada manusia. Di sini beda, ada tambahan-tambahannya, ya. Yang pertama ketika kita mempunyai salah kepada Tuhan atau Allah, jadi taubatnya di sini syaratnya yang pertama adalah menyesal, ya, menyesal terhadap apa yang telah kita lakukan, ya, menyesal terhadap perbuatan buruk yang telah kita lakukan, ya. Yang pertama di sini adalah menyesal. Yang kedua di sini adalah meninggalkan perbuatan tersebut. Jadi setelah menyesal kita diharuskan untuk meninggalkan, ya, diharuskan untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Jadi kalau masih mengulangi lagi itu tidak bisa dikatakan taubat, karena syarat yang kedua di sini adalah meninggalkan perbuatan itu sendiri, ya. Terus yang ketiga, syarat yang terakhir di sini yaitu bertekad dan berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan itu. Kita contohkan, ya. Seumpamanya kita di sini tidak berpuasa, ya, pada bulan Ramadan, entah itu 1 hari, 2 hari maupun yang lainnya lah. Jadi ketika kita ingin bertaubat kepada Tuhan, yang pertama yaitu kita menyesal terhadap perbuatan kita. Kita harus menyesali perbuatan kita kenapa kita tidak puasa, ya. Terus yang kedua yaitu meninggalkan perbuatan tersebut. Maksudnya meninggalkan bukan berarti tidak puasa, ya. Kita harus berpuasa, meninggalkan perbuatan yang pertama kali yaitu tidak puasa, maka kita harus berpuasa. Terus yang ketiga yaitu berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi. Insya Allah taubat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya. Yang kedua, kita mempunyai salah kepada manusia, ya seumpamanya kita di sini adalah mencuri, ya kan? Kan itu mencuri milik orang lain, ya kan? Maka itu lain-lain. Syarat dari taubat di sini ditambah lagi menjadi dua, ya. Yang pertama di sini meminta maaf terhadap orang yang dicuri, misalnya kita mencuri ya. Yang kedua yaitu mengganti kerugian apa yang telah kita perbuat kepada orang tersebut. Jadi kalau kita semuanya mencuri, maka kita harus meminta maaf kepada orang yang barangnya dicuri itu. Terus yang kedua di sini adalah mengganti ya. Kalau ada ya dikembalikan, kalau tidak ada ya diganti barang apa yang kita curi, begitu ya. Mungkin sudah cukup jelas seperti itu. Adapun nomor 2 ya dari perbuatan yang baik di sini yaitu adalah roja dan istirja. Apa itu roja dan istirja? Jadi pengertian roja di sini adalah sikap penuh harapan, yang mana sikap penuh harapan di sini adalah melakukan sesuatu dengan semangat, karena sesuatu yang dilakukan di sini sangat bermanfaat bagi dirinya dan juga orang lain, ya kan? Kita berbuat baik, yang mana kita di sini melakukannya karena kita berkeyakinan bahwa apa yang kita lakukan di sini sangat bermanfaat bagi dirinya dan juga orang lain, ya kan? Dan kedua di sini adalah istirja. Ya, istirja di sini adalah mengembalikan urusan yang kita menganggap di sini urusannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Yang mana ia berkeyakinan bahwa semua hal yang menimpa kepada diri kita itu ada hikmah, ya, ada kebaikan yang dilimpahkan Allah setelah ada musibah itu sendiri, ya. Jadi raja dan istirja di sini manfaatnya di sini adalah untuk menumbuhkan sikap optimis, ya, menumbuhkan sikap percaya diri kepada diri seseorang. Adapun di sini adalah contoh dari kalimat istirja ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahu maulana al-azim. Baik, kita masuk kepada akhlakul karimah yang ketiga, yaitu syaja'ah. Apa itu syaja'ah? Yaitu adalah berani karena kita benar. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, ya, yang mana sesuatu disebut adalah sesuatu yang baik, ya, akhlakul karimah, ya. Kita melakukan perbuatan baik. Lalu ketika ada orang yang tidak suka kepada kita, ya kan, karena semua perbuatan baik itu tidak semuanya suka kan. Lah, maka kita harus berani menegakkan kebenaran. Karena apa? Karena kita di sini dalam posisi kebenaran. Nah, maka kita harus mengatakan bahwa perbuatan tersebut adalah benar, ya. Mungkin sudah itu. Dan yang keempat di sini adalah menghargai karya orang lain, ya. Kita sebagai umat muslim di sini sepatutnya di sini kita harus menghormati orang lain, ya. Entah itu karyanya, entah itu perbuatannya. Intinya kita harus selalu saling menghargai antara semua orang muslim. Karena menghargai perbuatan orang lain, menghargai karya orang lain di sini masuk kepada akhlakul karimah juga, ya. Untuk yang selanjutnya yaitu sikap patuh kepada orang tua. Yang mana dalam syariat Islam sifat patuh dan menghormati kepada orang tua di sini bisa disebut sebagai birrul walidain, ya. Sifat birrul walidain. Yang mana kita di sini sebagai anak itu senantiasa untuk bisa selalu patuh dan selalu hormat kepada orang tua. Adapun salah satu bentuk dari sifat menghormati dan patuh terhadap orang tua di sini yaitu adalah mengikuti keinginan dan saran orang tua. Tentu perkataan tersebut harus digarisbawahi dulu, yaitu mengikuti dan patuh kepada keinginan orang tua di sini dalam tanda kutip itu perkataan dan keinginan yang baik. Sifat selanjutnya dari akhlakul karimah di sini yaitu patuh dan hormat kepada seorang guru, ya. Kita di sini sebagai seorang siswa, ya, siswa dan siswi, yang mana di dalam sekolah di sini ada seorang guru,
yang mana seorang guru di sini berperan sebagai pengganti dari orang tua kita di rumah. Jadi sifat dari menghormati dan patuh kepada guru di sini juga sangat penting, karena guru di sini sebagai pengganti dari orang tua kita di rumah. Guru di sini mempunyai peran penting bagi kita, karena dengan guru kita bisa mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Makanya seorang guru di sini patut untuk dihormati dan untuk ditaati. Baik, mungkin cukup itu saja ya penjelasan dari saya pada kesempatan hari ini. Apabila ada tutur kata saya yang salah, monggo dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.